Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai analisis rasio atau analisis dari kinerja keuangan untuk PT Perbankan. Di mana untuk materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai analisis rasio khusus untuk perusahaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio yang terkait dengan perbankan. Nah, karena perusahaan ya dengan perbankan itu jelas ini ya, untuk akun-akunnya sangat berbeda ya, jadi nanti untuk analisisnya pun banyak perbedaan ya dengan analisis rasio pada perusahaan. Yang dimaksud kinerja keuangan adalah ukuran keberhasilan dari suatu organisasi dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan ya dalam anggarannya. Gunanya untuk apa? Mewujudkan visi misi ya, perusahaan ataupun goals dari perusahaan. Jadi kalau pengen tahu ya perusahaan ini berhasil enggak mencapai target, berarti kita harus menilai dari kinerja keuangannya, yaitu dengan menganalisis rasio. Nah, tujuan dari pembuatan laporan keuangan bank. Karena laporan keuangan bank ini kan yang nantinya akan jadi objek ya, yang akan dilakukan analisis ya rasionya. Jadi, tujuan dari pembuatan laporan keuangan itu di sini disebutkan ada 6 ya, tetapi secara garis besar sih hampir sama dengan tujuan pembuatan laporan keuangan selain bank ya. Yang jelas kayak memberikan informasi terkait dengan kinerja manajemennya, kemudian memberikan informasi tentang keuangan, berapa jumlah aset yang dimiliki, kemudian berapa sih jumlah kewajiban ya baik jangka pendek maupun jangka panjang, kemudian dapat digunakan untuk memberikan informasi terkait hasil usaha yang tercermin bisa dari jumlah pendapatan ya, dalam hal ini jumlah pendapatan operasional ya, dan sumber pendapatannya, kemudian memberikan informasi jumlah jenis biaya yang dikeluarkan, ataupun memberikan informasi apakah ada penurunan resiko dari aset ya, kewajiban dan modal. Nah, jadi secara garis besar sih hampir sama ya, tujuannya dilakukan pembuatan laporan keuangan termasuk sebagai laporan pertanggungjawaban ya kinerja dari manajemen. Nah, analisis rasio yang terkait dengan perusahaan atau PT perbankan itu sama ya, ada rasio likuiditas, kemudian rasio rentabilitas atau profitabilitas, kemudian ada rasio solvabilitas. Nah, akan kita bahas satu-satu, di mana rasio likuiditas nanti bisa diukur oleh beberapa proksi ataupun metode ya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu apa? Analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya jangka pendek ataupun kewajiban yang sudah jatuh tempo. Jadi kalau rasio likuiditas ini untuk mengetahui ya bagaimana kemampuan bank dalam memenuhi ataupun membayar kewajiban jangka ataupun kewajiban jangka pendek atau gini, jangka pendek itu berarti biasanya kurang dari 1 tahun. Ya, jadi yang kewajiban yang harus segera dibayar. Nah, untuk metodenya apa saja atau proksinya apa saja? Di sini yang akan saya jelaskan ada 4 ya terkait rasio likuiditas, yaitu yang pertama cash ratio, rasio kas, kemudian yang kedua reserve requirement ya. Ini terkait dengan
ini pengukuran giro wajib minimum. Kemudian yang C, loan to deposit ratio atau LDR. Yang terakhir adalah loan to asset ratio atau LAR. Ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan cash ratio, rasio kas. Untuk apa? Untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat-alat liquid yang dimilikinya. Nah, karena yang namanya bank, perbankan itu kan secara umum dia itu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Kalau menghimpun kan biasanya terkait dengan kayak tabungan ya, kemudian ada giro, ada deposito ya. Jadi di sini cash ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah. Nah, karena kan nasabah itu kan nitipkan ke bank ya. Nah, sewaktu-waktu kan bisa ditarik. Nah, jadi bank juga perlu menghitung cash rasionya, rasio kas yang dimiliki bank. Karena tadi sewaktu-waktu nasabah ini kan bisa narik simpanannya yang di bank. Jadi perlu dihitung juga. Takutnya nanti cashnya nggak memadai ya. Cash ratio rumusnya alat liquid dibagi pinjaman yang harus segera dibayar. Nah, yang dimaksud alat-alat liquid itu kan yang cair ya, artinya kan bisa digunakan langsung. Alat liquid ini bisa definisikan ada uang kas, kemudian rekening giro pada bank BI, giro pada bank lain, dan aset liquid dalam valuta asing atau mata uang asing. Jadi itu yang dimaksud alat liquid. Nah, kemudian kewajiban yang harus segera dibayar. Ada giro, kewajiban harus bayar ya, baik rupiah maupun valuta asing. Nah, CR ini, cash ratio, semakin tinggi rasio ini, berarti semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Jadi, semakin tinggi semakin bagus. Ya. Kemudian yang berikutnya ada reserve requirement. Merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Nah, jadi reserve requirement itu atau bisa dikatakan GWM ya, giro wajib minimum. Jadi setiap bank umum itu harus menyisihkan sebagian dananya dari pihak ketiga ya untuk dihimpun ini ya dalam bentuk giro wajib minimum. Dan bentuknya apa? Bentuknya giro bank yang rekening giro bank yang bersangkutan pada BI. Nah, rumusnya GWM adalah alat liquid dibagi dana pihak ketiga. Alat liquid sama tadi ya, ada kas, giro bank di BI, ada giro bank lain, dan aset liquid dalam valuta asing. Nah, sedangkan pembaginya adalah dana pihak ketiga. Nah, yang dimaksud dana pihak ketiga ini kan berasal dari nasabah. Ada giro, ada deposito, dan ada tabungan. Ya, kalau dalam laporan posisi keuangan, posisi giro, deposito, dan tabungan ini berada di liabilitas. Ya, kenapa liabilitas? Kenapa dianggap sebagai utang? Ya, karena kan nasabah itu kan ini ya, menyalurkan dananya ke bank. Kemudian itu bukan hak milik bank, tapi bank itu menganggapnya sebagai utang atau liabilitas. Makanya posisi ada giro, deposito, tabungan ini berada di liabilitas atau gampangannya di ini pos utang. Nah, itu terkait giro wajib minimum. Nah, ini ada contoh cash rasio ya. Nanti liquid aset dibagi kewajiban atau pinjaman yang harus segera dibayar. Nah, bisa dilihat di laporan keuangan untuk perbankan. Nah, ini neraca laporan posisi keuangan dari PT Bank ABC. Ada aset, ini bukan likuiditas ya. Ini liabilitas dan ekuitas.
aset ada kas, rekening giro pada Bank Indonesia, rekening giro pada bank lain, wesel, cek, dan tagihan lainnya. Kemudian ini efek ya, efek-efek atau surat berharga, ada deposito berjangka, pinjaman yang diberikan. Kemudian aset dalam valuta asing, nah ini ada liquid, pinjaman yang diberikan lainnya, penyertaan benda tetap inventaris dan rupa-rupa. Setelah liabilitas dan ekuitas ada rekening giro tadi yang saya jelaskan. Rekening giro, tabungan, deposito berjangka itu kan termasuk liabilitas berasal dari nasabah. Kemudian ada kewajiban yang segera dibayar lainnya, pinjaman diterima, setoran, ya, kewajiban dalam valuta asing segera dibayar lainnya. Ada rupa-rupa. Nah di sini mulai ekuitas atau modal. Nah jadi nanti untuk perhitungan dalam rasio-rasionya bisa melihat dari laporan posisi keuangan ini. Ya, atau neraca per 31 Desember tahun 2022. Ini ada neraca atau posisi keuangan. Dan ini adalah laporan laba ruginya. Bisa dilihat sangat berbeda sekali untuk akun-akunnya dibandingkan dengan perusahaan ya entah manufaktur atau pertambangan atau yang lainnya. Jadi berbeda ya antara perbankan dengan perusahaan biasa. Promosi ini ya untuk posisi keuangan ini sangat berbeda sekali untuk akun. Oke, sekarang kita balik lagi ke perhitungan dalam cash ratio. Cash ratio kas. Kemudian dalam liquid aset dibagi pinjaman segera dibayar. Liquid tadi terdiri dari kas, rekening giro pada BI, rekening giro pada bank. Kemudian ada aset liquid dalam valuta asing. Totalnya 806 ya, ribu. Dalam hal ini dalam ribuan gitu ya. Kemudian kewajiban atau pinjaman yang segera dibayar ada rekening giro, kewajiban bayar lainnya ada falas ya. Hasilnya adalah 1601750. Nah, tinggal dibagi. Kemudian dikalikan 100%, hasilnya 50,3% atau 0,50 ya. Nah, nilai ideal cash ratio itu kan 100%, tetapi ada toleransi antara setengah sampai 1. Jadi masih dikatakan bagus. Nah, jadi gini artinya 50% itu berarti bank itu bisa menjamin ya jika pinjamannya harus segera dibayar itu dia bisa memenuhi sebesar 50%. Nah, kemudian berikutnya ada reserve requirement atau GWM, giro wajib minimum. Rumusnya adalah alat liquid sama ya. Kemudian dibagi dana pihak ketiga. Nah, dana pihak ketiga ini terdiri dari yang ada di pos liabilitas rekening giro, tabungan, dan deposito. Hasilnya seperti ini, dikalikan 100% hasilnya 60%. Jadi GWM-nya 60%. Nah, berikutnya ada loan to deposit ratio atau LDR, menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh pihak ketiga. Nah, LDR rumusnya jumlah kredit yang diberikan, ya karena kan perbankan kan menyalurkan dananya ya untuk para nasabah yang memberikan kredit dibagi dana pihak ketiga ya. Nah, pihak ketiga tadi ya ada giro, deposit, dan tabungan. Kemudian satu lagi ada loan to asset ratio atau LAR. Merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset. Jadi hampir sama dengan LDR, cuma pembaginya kalau LDR itu total dana pihak ketiga, sedangkan LAR adalah pembaginya adalah jumlah aset atau total asetnya. Dan semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membayar kreditnya makin besar. Nah, kita langsung ke ini aja perhitungannya. LDR tadi materi diberikan, pinjaman yang diberikan, pinjaman dalam bentuk falas, valuta asing. Ditotalkan oleh pihak ketiga. Nah, hasilnya adalah 134,9%. Besarnya LDR menurut peraturan pemerintah itu maksimal 110%. LDR 105 apa artinya? Berarti jumlah kredit melebihi tabungan. Mungkin hal ini dikarenakan bank masih mencari nasabah baru untuk memberikan pinjaman. Jadi bank ini cenderung banyak memberikan kredit atau menyalurkan dananya
untuk para nasabah membutuhkan pinjaman, tapi jadi jumlah kredit yang diberikan lebih tinggi dibandingkan dia menghimpun dananya atau tabungan yang masuk atau deposito atau giro. Jadi cenderung melebihi ya 110. Jadi banyak yang digunakan untuk menyalurkan dananya atau memberikan pinjaman ke nasabah. Nah, beda kalau hasilnya di bawah 110. Berarti kebalikannya, justru perbankan ini banyak dana atau tabungan dibandingkan pinjaman yang diberikan kepada nasabah gitu. Nah, kalau LAR pembaginya aset ya, jumlah aset hasilnya 53,59%. Jika nilai LAR-nya kurang dari rata-rata industri, artinya likuiditas perbankan semakin baik. Jadi kalau LAR itu justru tadi semakin kecil semakin bagus ya. Nah, jadi tadi ya ada 4 pembahasan terkait rasio likuiditas, ada cash ratio, ada reserve requirement atau GM, kemudian ada LDR dan ada LAR. Nah, sekarang pembahasan berikutnya mengenai rasio rentabilitas atau profitabilitas. Apa itu? Rasio rentabilitas alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Nah, ada 4 di sini yang akan saya bahas. Yang pertama return on asset, ROA, ya. Return on equity, ROE. Rasio biaya operasional biasanya disebutkan dengan BOBO. Kemudian ada net profit margin atau NPM. Kalau ROA, ROE, dan NPM itu hampir sama dengan rasio-rasio yang sudah dibahas di perusahaan. Nah, yang pertama return on asset ya. Kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Nah, jadi kalau ROA sama ROE ini tergantung ini cenderung ke yang pertama return on asset. Semakin besar ROA suatu bank, maka makin besar tingkat keuntungan bank. Jadi semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asetnya. ROA sendiri laba bersih yang setelah pajak dibagi total aset kali 100%. Sedangkan ROE itu laba bersih dibagi modal sendiri. Jadi yang membedakan adalah pembaginya. Kalau ROA itu pakainya total aset, kalau ROE pakainya modal sendiri. Jadi kalau ROA ataupun ROE itu rasionya tinggi atau semakin besar, berarti semakin bagus ya, karena kenaikan laba bersihnya bank juga naik. Nah, ini perhitungan dari laporan posisi keuangan ya tadi. Laba bersih setelah pajak di sini 75.600 dibagi total aset, hasilnya 2,26. Jika nilai ROA lebih dari 5% dikatakan baik atau profitable. Jika nilai ROA-nya kurang dari 5% dikatakan kurang baik. Jadi ini ada beberapa ahli yang mengatakan patokannya kayak 5%. Tapi bisa juga kita membandingkan dengan rata-rata industri. Nah, kalau dilihat dari nilai ROA-nya masih di bawah 5%, jadi dikatakan masih kurang ya dalam perusahaan itu belum kurang profitable. Sedangkan untuk ROE hasilnya dari 28%, semakin besar nilai ROE atau di atas 10%, berarti semakin profitable. Next, ada rasio biaya operasional atau yang menyebutkan ada OCR, ada BOPO ya. Untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Jadi bank itu kan ada kegiatan operasionalnya ya. Jadi di sini rumusnya biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Sedangkan berikutnya ada net profit margin (NPM), rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan pendapatan operasionalnya. NPM rumusnya laba bersih dibagi pendapatan operasional kalikan 100%. Nah, ini contoh perhitungannya. NPM-nya hasilnya 18,3%. NPM dikatakan baik atau sehat jika nilai NPM di atas 5%. Karena nilai laba bersih yang diperoleh dari nilai penjualan di dalamnya adalah biaya-biaya produksi, maka semakin meningkat keuntungan bagi perusahaan. Jadi kalau semakin tinggi lebih dari 5% itu semakin bagus. Nah, sedangkan untuk rasio biaya operasional atau BOPO itu biaya operasional dibagi pendapatan operasional hasilnya 76,12%. Nah, kalau ini beda nih. Kalau semakin kecil nilai BOPO, berarti beban operasional semakin kecil, sehingga dikatakan baik. Jika BOPO lebih dari 100% dikatakan rugi. Kan gini, jadi kalau
nilai bobotnya semakin tinggi, ya berarti kan biaya operasional semakin besar. Jadi biaya operasional di sini dibandingkan dengan pendapatannya. Lebih besar yang mana? Nah, kalau bobotnya semakin kecil berarti biaya operasional semakin kecil, tapi pendapatannya besar. Ya, jadi pendapatan ini bisa untuk biaya-biaya operasionalnya. Tapi kalau bobotnya besar berarti biaya operasionalnya besar atau tinggi dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatannya. Makanya kalau lebih dari 100% dikatakan rugi operasional. Nah, itu terkait dengan rasio-rasio rentabilitas. Kemudian yang terakhir ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi adanya likuidasi bank. Nah, yang akan dibahas di sini ada 3, ada risk asset ratio, rasio risiko aset, ya penurun aset, ada primary ratio, ada capital adequacy ratio atau CAR. Risk asset ratio digunakan untuk mengukur kemampuan apakah ada penurunan risiko aset. Rumusnya equity capital modal kerja dibagi dengan total aset dikurangi cash aset dikurangi sekuritas dikalikan 100%. Sedangkan untuk primary rasio untuk mengukur modal yang dimiliki, apakah modal yang dimiliki bank ini memadai atau tidak. Rumusnya adalah modal kerja equity capital dibagi dengan total aset kali 100%. Sedangkan CAR itu rasio yang digunakan untuk menilai seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung resiko. Rumusnya modal bank dibagi dengan aset tertimbang menurut resiko. Nah, ini aset tertimbang ini, namanya tertimbang itu kan nanti dikalikan proporsi atau bobotnya. Jadi aset ini dikalikan bobotnya menurut resikonya. Nah, untuk perhitungannya primary ratio. Jadi kalau equity capital itu berarti modal kerjanya. Total bagi aset hasilnya 8%. Ya. Kemudian kalau risk asset, nah sama untuk pembilangnya modal kerja tapi dibagi total aset kurangi cash asset. Cash asset itu sama aja kayak alat-alat liquid, alat-alat liquid. Kemudian dikurangi securities. Yang dimaksud securities itu ada efek-efek. Efek-efek itu bisa kayak obligasi, surat berharga, ditambahkan deposito. Kemudian dikalikan 100%, hasilnya adalah 12%. Nah, berikutnya ini yang capital adequacy ratio CAR. Itu untuk pembaginya di sini cukup ini ya agak ribet gitu ya untuk perhitungan aset tertimbang menurut resiko. Nah, aset tertimbang menurut resiko atau ATMR ya. Perhitungan aset berdasarkan profil resikonya. Aset yang tidak berisiko tidak diperhitungkan. Aset yang berisiko semakin diperhitungkan. Jadi harus ini. Yang namanya tertimbang berarti dikalikan bobotnya atau proporsinya. Nah, untuk penentuan berapa sih proporsinya? Itu ada ketentuan dari OJK. Ya, ada peraturan dari OJK sekian. Ada peraturan dari OJK ada sekian persen. Contohnya misalkan di sini ya, tagihan tunai 0%, kredit beranggunan 30% dan seterusnya. Jadi harus dihitung dulu nih. Ya, dikalikan dengan proporsinya. Ya. CAR ini bisa dikatakan sebagai KPMM ya, atau CAR sama saja. Nah, dikatakan ini ya, kalau nilai KPPM atau CAR di atas 14% itu dikatakan sehat dan aman. Jadi bank itu harus punya minimum modalnya. Jadi wajib ya. Jadi kalau sewaktu-waktu dia bangkrut, dia masih ada modal minimumnya. Nah, di sini dilihat kalau nilainya lebih dari 14% ya hasil perhitungannya berarti dikatakan sehat dan aman. Jadi posisi perbankan aman. Tapi kalau antara 8 sampai 14% itu warning ya atau lampu kuning. Jadi
perlu dikaji lagi ya Bang. Kemudian kalau di bawah 8% dia tidak sehat, berarti artinya tidak modalnya tidak cukup ya. Baik, semakin berisiko Bang, minimum karnya semakin tinggi. Nah, itu terkait dengan rasio solvabilitas. Jadi bisa dibahas ya, tadi ada rasio likuiditas, rasio rentabilitas, dan rasio solvabilitas. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.